Bagaimana Amerika mengalahkan pesawat-pesawat Jepang di Laut Filipina? Pada pertengahan tahun 1944, pasukan Amerika Serikat dengan cepat menuju Jepang. Namun sebelum Amerika sampai ke Jepang, mereka harus terlebih dahulu merebut beberapa pulau di Samudra Pasifik. Mereka membutuhkan pulau-pulau ini untuk dijadikan pangkalan militer dan landasan udara agar pesawat dan tentara mereka bisa lebih dekat ke Jepang. Dan salah satu target terpenting mereka adalah Kepulauan Mariana, termasuk di dalamnya Saipan, Tinian, dan Guam. Dan jika pulau-pulau ini berhasil dikuasai oleh Amerika, perubahan besar dalam jalannya Perang Pasifik bisa terjadi. Sebelum sampai ke Marianas, pasukan Amerika terus maju berturut-turut di Pasifik Tengah. Dari Kepulauan Gilbert, mereka sampai ke Kepulauan Marshall. Pada bulan Februari dan Maret tahun 1944, Amerika sudah menguasai tempat-tempat penting di Marshalls. Karena itu, Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki tempat di sini yang bisa dijadikan persinggahan. Lapangan udara untuk pesawat dan markas untuk tentara, serta persediaan. Karena itu, lebih mudah bagi Amerika untuk mempersiapkan serangan ke Kepulauan Mariana. Kepulauan Mariana adalah kelompok pulau yang berurutan dari utara ke selatan di Samudra Pasifik Barat. Di bagian selatan gugusan ini terdapat Saipan, Tinian, dan Guam. Dari ketiganya, Saipan menjadi target utama pertama. Ada lapangan udara Jepang dan pertahanan yang kuat di daerah tersebut. Tinian yang berdekatan juga memiliki lapangan udara. Sementara itu, Guam juga sangat bermanfaat bagi Jepang sebagai pangkalan laut dan udara. Jika pulau-pulau ini hilang dari Jepang, salah satu garis pertahanan penting mereka di Pasifik akan terbuka. Amerika menyebut rencana penaklukan Marianas sebagai operasi Forager. Komando keseluruhan di Pasifik berada di bawah Laksamana Chester Nimitz. Untuk operasi Angkatan Laut itu sendiri, tanggung jawab besar jatuh kepada Laksamana Raymond Spruance, Komandan Armada Kelima Amerikas. Dalam pasukan Spruance juga terdapat Satuan Tugas Kapal Induk Cepat yang dipimpin oleh Wakil Laksamana Mark Mitcher. Pasukan ini terdiri dari banyak kapal induk, kapal perang, dan ratusan pesawat yang akan melindungi para tentara dan kapal-kapal yang ikut dalam invasi. Operasi ini bukan sekedar mendekat ke pantai saja, harus membawa banyak sekali pasukan, kapal pendarat, perlengkapan, amunisi, bahan bakar, kapal perang, dan pesawat ke Samudra Pasifik yang luas. Bersamaan dengan itu, mereka juga harus mengurangi kemampuan Jepang untuk menyerang dari udara. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh orang Amerika adalah berulang kali menyerang dan mengawasi posisi Jepang di pulau-pulau. Pengintaian udara juga sangat penting. Amerika menggunakan pesawat jarak jauh untuk mengambil foto Saipan, Guam, dan target lainnya. Melalui foto-foto ini, para perencana dapat melihat dengan lebih jelas lapangan udara, pertahanan pantai, jalan, dan posisi militer lainnya yang mungkin ada. Salah satu pesawat yang digunakan dalam misi pengintaian adalah B-24 Liberator yang telah dimodifikasi. Karena jangkauannya yang panjang, pesawat ini mampu terbang melintasi wilayah Pasifik yang sangat luas dan mengumpulkan informasi sebelum invasi dimulai. Sementara Amerika sedang bersiap-siap, Jepang juga tahu bahwa pertempuran besar sudah semakin dekat. Militer Jepang sudah lama memperkirakan bahwa Amerika Serikat akan mencoba menghancurkan garis pertahanan mereka di Pasifik. Masalahnya, tidak jelas di mana tepatnya Amerika akan melakukan serangan besar berikutnya. Pada bulan Mei 1944, Armada Gabungan Jepang menyiapkan armada laut besar yang disebut Operasi Eigo. Komandan Armada Gabungan Laksamana Suemo Toyoda berharap mereka bisa menemukan kesempatan untuk memaksa armada kapal induk Amerika bertempur dalam pertempuran besar yang menentukan. Bagi Jepang, sangat penting untuk melemahkan atau menghancurkan kapal induk Amerika, karena kapal-kapal induk inilah yang memberikan kekuatan udara bagi operasi Amerika meskipun sangat jauh dari daratan utama mereka sendiri. Kekuatan utama kapal induk Jepang dipimpin oleh Wakil Laksamana Jisaburo Ozawa. Berdasarkan rencana, pesawat-pesawat dari kapal induk Jepang dan pesawat-pesawat dari pangkalan darat akan digabungkan. Jepang mengharapkan memiliki keunggulan penting. Beberapa pesawat Jepang memiliki jangkauan operasional yang lebih jauh dibandingkan pesawat dari kapal induk Amerika. Secara teori, pesawat-pesawat Jepang bisa menyerang dari jarak jauh, mendarat di lapangan udara di pulau untuk mengisi bahan bakar dan mempersenjatai ulang, lalu menyerang lagi. Namun Jepang menghadapi masalah besar. Negara itu kekurangan bahan bakar. Banyak dari pilot angkatan laut terbaik mereka telah hilang dalam pertempuran sebelumnya. Para pilot baru tidak sebaik awak udara berpengalaman yang dimiliki Jepang pada awal Perang Pasifik. Jadi meskipun Jepang masih memiliki banyak pesawat dan kapal perang, pesawat, pelatihan, dan pengalaman Amerika kini lebih unggul. Komplikasi juga muncul ketika pasukan Jenderal Douglas MacArthur menyerang Biak, sebuah pulau dekat Papua Nugini. Karena hal ini, Jepang memindahkan sebagian pesawat dan kekuatan angkatan lautnya ke daerah tersebut.
Para komandan Jepang mengira mungkin di sanalah akan terjadi pertempuran besar yang mereka tunggu-tunggu. Sementara Jepang fokus ke Papua Nugini, pasukan invasi utama Amerika sudah bergerak menuju Kepulauan Mariana. Sebelum pendaratan utama, pesawat-pesawat Amerika menyerang berbagai pangkalan Jepang agar Jepang kesulitan mengirim bala bantuan. Lapangan udara di Kepulauan Mariana juga diserang untuk mengurangi jumlah pesawat Jepang yang bisa menyerang armada invasi. Hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan bahaya. Namun, kebebasan pasukan udara Jepang untuk bergerak jadi berkurang. Setelah persiapan yang panjang, Saipan menjadi langkah berikutnya. Pendaratan dijadwalkan pada 15 Juni 1944. Dua divisi marinir siap menjadi yang pertama mendarat di pantai, sementara pasukan angkatan darat juga siap mendukung operasi. Di laut, armada besar Amerika berada di sekelilingnya. Di udara, pesawat-pesawat dari kapal induk terus berjaga. Namun ketika Jepang melihat bahwa kekuatan besar Amerika tidak menuju ke Biak, melainkan langsung ke Kepulauan Mariana, jelas di mana pertempuran yang telah lama mereka tunggu akan terjadi. Diperintahkan pelaksanaan operasi Ego, dan armada Ozawa mulai bergerak menuju Kepulauan Mariana. Pada titik itu, dua operasi besar sedang mendekat satu sama lain. Di Saipan, marinir dan angkatan darat Amerika bersiap untuk pertempuran darat yang berat. Di laut, armada kapal induk Jepang mendekat untuk mencoba menghancurkan pasukan yang mendukung invasi. Pertempuran untuk Saipan hanyalah permulaan. Dalam beberapa hari, serangan ke sebuah pulau kecil di Pasifik akan menarah pada salah satu pertempuran kapal induk terbesar dalam sejarah. Dan inilah pertempuran Laut Filipina. Sebelum kedua armada kapal induk itu saling berhadapan, Amerika terlebih dahulu berusaha melemahkan pesawat-pesawat Jepang di Kepulauan Mariana. Pada 11 Juni 1944, serangan udara besar-besaran dari Task Force 58 dimulai terhadap Saipan, Tinian, dan Guam. Sasaran pesawat tempur dan pembom Amerika adalah lapangan udara, pesawat, dan posisi militer Jepang. Terjadi pertempuran sengit di udara karena banyak pesawat tempur Jepang yang berhasil terbang sebelum mereka diserang di darat. Tembakan anti pesawat dari pulau-pulau juga sangat kuat. Pada hari-hari berikutnya, serangan terus berlanjut, sementara kelompok kapal induk Amerika lainnya bergerak ke utara untuk menyerang Iwo Jima dan Chichijima. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah Jepang dengan mudah mengirim tambahan pesawat dari utara ke Marianas. Pada tanggal 15 Juni, invasi utama ke Saipan pun dimulai. Setelah pengeboman laut dan udara, divisi marinir kedua dan keempat adalah yang pertama mendarat di pantai barat. Dari laut, mereka terus didukung oleh kapal perang saat mereka berusaha membangun pijakan yang kuat di pantai. Pendaratan itu tidak berjalan mudah. Pertahanan Jepang sudah siap dan banyak bagian pantai berada dalam jangkauan artileri serta senjata mereka. Akhirnya, divisi ke-27 AR Serikat juga ikut bertempur. Saat pertempuran di darat dimulai, ada bahaya yang lebih besar mendekat dari barat. Ketika komando Jepang memastikan bahwa Kepulauan Mariana adalah target sebenarnya Amerika, armada Laksamana Madya Gisaburo Ozawa pun akhirnya digerakkan sepenuhnya. Armada bergeraknya berangkat dari daerah Tawi-Tawi di Filipina Selatan dan berlayar menuju Laut Filipina. Tujuannya jelas, menyerang kapal induk Amerika dan menghancurkan kekuatan angkatan laut yang mendukung invasi ke Saipan. Pada tanggal 16 Juni, kekuatan besar Jepang telah terbentuk. Ada 9 kapal induk ditambah kapal tempur, kapal penjelajah, dan kapal perusak yang kuat. Ratusan pesawat dari kapal induk juga ikut serta. Ini masih armada besar, tetapi musuh yang menunggu di sekitar Kepulauan Mariana jauh lebih kuat. Task Force 58 milik Laksamana Madya Mark Mitchell jauh lebih kuat. Mereka memiliki lebih dari 900 pesawat. Sedangkan pasukan Ozawa hanya memiliki sekitar 440 pesawat dari kapal induk. Amerika juga memiliki lebih banyak pesawat tempur modern. Ada satu lagi masalah bagi Jepang, pergerakan mereka tidak menjadi rahasia. Saat kapal-kapal Jepang melintasi Laut Filipina, mereka terlihat oleh kapal selam Amerika. Kapal selam sangat penting dalam pertempuran ini, karena mereka tidak hanya digunakan untuk menenggelamkan kapal. Sebaliknya, mereka juga dapat memberikan informasi tentang arah dan pergerakan armada musuh. Berkat laporan-laporan ini, Spruance mengetahui bahwa ada kekuatan angkatan laut Jepang yang besar sedang mendekat. Karena itu, Spruance menjadi lebih berhati-hati. Tanggung jawab utamanya bukan hanya mencari dan menghancurkan armada Jepang. Dia juga harus melindungi pasukan invasi di Saipan. Jika dia membawa kapal induknya terlalu jauh ke barat dan sebagian armada Jepang berhasil lolos, kapal-kapal pengangkut dan pasukan di sekitar Marianas bisa berada dalam bahaya.
Jadi alih-alih langsung mengejar musuh, dia menjaga sebagian besar armadanya tetap dekat dengan Saipan. Amerika juga menempatkan garis pertahanan yang kuat di depan kapal induk mereka. Ini termasuk 7 kapal tempur di bawah komando Laksamana Madya Willis Lee bersama dengan kapal penjelajah dan kapal perusak. Kapal-kapal ini akan menjadi penghalang besar pertama jika pesawat atau kapal permukaan Jepang mendekat. Sementara itu, Ozawa membagi armadanya menjadi beberapa kelompok. Kapal induk utama seperti Taiho, Zuikaku, dan Shokaku berada di bagian belakang formasi. Sedangkan satu kelompok kapal induk yang lebih kecil juga ikut serta. Mas malapit sa direksyon ng Amerika. Jangkauan pesawat mereka yang luas sangat penting bagi strategi Jepang, sehingga mereka bisa meluncurkan serangan dari jarak yang lebih jauh. Ini berbeda dengan jarak serang biasa yang diinginkan oleh para pilot kapal induk Amerika. Beberapa pesawat Jepang juga bisa menggunakan Guam dan Rota sebagai tempat untuk munisi bahan bakar atau mendarat setelah serangan. Namun, keunggulan dalam jangkauan ini ada harganya. Banyak pilot Jepang baru pada tahun 1944 yang kurang pengalaman tempur. Dibandingkan dengan pilot yang bertempur pada awal perang, di sisi lain, pelatihan, kontrol radar, pengarahan pesawat tempur, dan pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat sudah jauh lebih baik. Salah satu pesawat Amerika yang paling penting dalam pertempuran ini adalah Grumman F-6F Hellcat, pesawat tempur utama yang digunakan dari kapal induk mereka. Amerika memiliki keunggulan besar dalam pelatihan dan koordinasi para pilot mereka. Ini adalah salah satu alasan mengapa peluang kemenangan mereka sangat besar. Kekalahan Jepang pun menjadi sangat mungkin. Pada tanggal 18 Juni, kedua armada mulai mencari satu sama lain di luasnya Laut Filipina. Kedua komandan belum bisa memastikan posisi pasti musuh. Beberapa pesawat pengintai Jepang memiliki jangkauan yang lebih jauh, sehingga mereka lebih dulu melihat sebagian armada Amerika. Jepang sebenarnya punya kesempatan untuk mengirim pasukan penyerang pada sore hari, tapi Ozawa tidak melanjutkan serangan besar itu. Sebaliknya, Ozawa memilih tetap berada di kejauhan agar tidak bisa dijangkau oleh pesawat-pesawat Amerika dan menunggu sampai keesokan paginya sebelum menyerang. Di pihak Amerika, Spruance juga menerima intelijen tentang posisi Jepang. Meecher ingin bergerak lebih ke barat agar kapal induk bisa lebih dekat dan dapat meluncurkan serangan saat matahari terbit. Namun Spruance tidak setuju. Dia belum cukup yakin dengan posisi pasti semua pasukan Jepang. Dan dia tidak ingin membiarkan jalur menuju Saipan terbuka. Keputusan ini diperdebatkan oleh beberapa sejarawan setelah perang. Namun, yang jelas adalah hal utama yang dipikirkan oleh Spruance saat itu. Invasi ke Marianas inilah yang harus dilindungi. Dini hari, tanggal 19 Juni 1944, pesawat pengintai Jepang mulai mencari lagi. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebagian dari Task Force 58. Akhirnya, Ozawa sekarang memiliki target yang jelas. Jepang mengirimkan beberapa gelombang pesawat menuju armada Amerika, termasuk di dalamnya pesawat tempur, pengebom tukik, dan pengebom torpedo. Jepang berharap dengan jangkauan mereka yang lebih jauh, mereka bisa menyerang Amerika sebelum pesawat kapal induk Meecher bisa membalas. Namun Amerika sudah siap, radar kapal sangat membantu. Kapal Amerika bisa melihat formasi yang mendekat dari jarak yang sangat jauh. Karena itu, pengarah pesawat tempur bisa mengarahkan Hellcat ke posisi yang tepat untuk mencegat pesawat Jepang sebelum mereka mendekati kapal induk. Ada satu masalah besar lagi yang tidak diketahui oleh Ozawa. Intelijen Amerika telah meraih keberhasilan besar dalam membaca dan menganalisis komunikasi Angkatan Laut Jepang. Bukan berarti Amerika tahu setiap gerakan Jepang. Namun, intelijen membantu para komandan untuk lebih memahami ancaman yang akan datang dan mempersiapkan diri. Saat kelompok serangan Jepang mulai terbang, ada bahaya lain yang berada tepat di bawah laut. Pada pagi hari tanggal 19 Juni, kapal selam Amerika USS Albacore berhasil masuk di area kelompok kapal induk utama Ozawa. Melalui periskop, kapal selam itu melihat kapal induk Jepang yang sangat besar, Taiho. Ini adalah kapal bendera Ozawa dan salah satu kapal induk terbaru Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Albacore menembakkan torpedo. Tidak semua torpedo berjalan dengan baik, namun satu mengenai Taiho. Sekilas, kerusakannya tidak terlihat mematikan. Kapal induk itu tetap bisa beroperasi dan masih bisa menerbangkan pesawat. Jadi, orang-orang di kapal tidak langsung menyadari seberapa besar dampak dari satu hantaman torpedo itu. Masalahnya, uap bahan bakar aviasi menyebar di dalam Taiho. Dalam beberapa jam berikutnya, upaya pengendalian kerusakan tidak berhasil mengendalikan bahaya dengan baik. Alih-alih mengeluarkan uap bahan bakar dengan aman, uap tersebut justru menyebar ke bagian lain kapal. Akhirnya sebuah ledakan dahsyat mengguncang kapal induk itu. Kapal bendera Ozawa akhirnya tenggelam.
Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa satu torpedo dari USS Al-Baqor menjadi penyebab hilangnya Taiho pada 19 Juni. Dan bukan hanya Taiho yang akan menghadapi kapal selam Amerika. Pada hari yang sama, USS Kavala juga berada di posisi dekat armada Jepang. Targetnya adalah kapal induk veteran Shokaku, sebuah kapal yang telah bertempur sejak awal Perang Pasifik. Shokaku terkena 3 torpedo dan akhirnya tenggelam juga. Namun, saat 2 kapal induk Jepang yang penting perlahan-lahan hilang di laut, ratusan pesawat milik Ozawa sedang menuju ke arah Task Force 58. Di sanalah pertempuran udara yang sesungguhnya akan dimulai. Dan dalam beberapa jam saja akan terlihat seberapa besar perubahan keseimbangan kekuatan di udara Pasifik. Di udara Laut Filipina mulai terlihat seberapa besar perubahan kekuatan kedua belah pihak. Pagi hari, tanggal 19 Juni 1944. Pesawat-pesawat Hellcat Amerika terus berpatroli di sekitar Task Force 58 sebagai perlindungan terhadap serangan mendadak. Pada saat yang sama, pesawat Jepang juga bergerak dari Guam dan lapangan udara terdekat lainnya. Jadi, bukan hanya pesawat kapal induk milik Ozawa yang harus diwaspadai oleh Amerika. Pesawat yang berbasis di pulau-pulau juga mungkin menyerang. Ketika radar Amerika mendeteksi semakin banyak pesawat di arah Guam, Wakil Laksamana Mark Mitchell mengirim tambahan Hellcat untuk menjaga wilayah tersebut. Beberapa pesawat tempur Jepang langsung dicegat. Namun saat itu terjadi, gelombang serangan besar pertama juga mulai lepas landas dari kapal induk milik Ozawa. Pada pagi hari, Jepang mengirimkan kelompok pertama pesawat tempur pembom dan pembom torpedo. Baru lebih dari 100 mil jauhnya ketika mereka sudah terdeteksi oleh radar Amerika. Keunggulan itu sangat penting. Alih-alih membuat Task Force 58 terkejut, para komandan Amerika memiliki cukup waktu untuk menarik beberapa pesawat tempur dari Guam dan mengirim mereka menuju formasi Jepang yang mendekat. Pesawat tempur utama Amerika dalam pertempuran ini adalah F-6F Hellcat. Pesawat ini memiliki mesin yang kuat, badan yang kokoh, dan dipersenjatai dengan 6 senapan mesin kaliber 50. Pesawat ini tidak selincah Zero Jepang dalam manuver lambat dan tajam, sehingga banyak pilot Amerika menggunakan taktik bertempur yang berbeda. Alih-alih bertahan dalam duel udara berputar yang panjang, mereka memanfaatkan kecepatan, ketinggian, dan kekuatan Hellcat untuk menyerang, menyerbu, lalu menjauh sebelum kembali lagi di kesempatan berikutnya. Namun bukan hanya pesawat yang menjadi keunggulan Amerika. Seluruh sistem pertahanan Task Force 58 jauh lebih terorganisir. Radar adalah yang pertama mendeteksi musuh yang mendekat. Setelah itu, pengarah pesawat tempur dari kapal-kapal akan membimbing Hellcat ke arah dan ketinggian yang tepat. Jika ada pesawat Jepang yang berhasil lolos dari pesawat-pesawat tempur, mereka masih harus menghadapi senjata anti pesawat dari kapal perusat, kapal penjelajah, kapal perang, dan kapal induk. Itulah yang terjadi pada serangan besar Jepang pertama. Saat formasi mendekat, formasi itu sudah dihadang oleh Hellcat sebelum mencapai armada utama. Banyak kelompok pesawat Jepang tercerai-berai saat satu persatu dikejar oleh pesawat tempur Amerika. Beberapa berhasil lolos dari pertahanan pertama, tapi masih ada satu garis pertahanan lagi yang menunggu di sekitar kapal perang dan kapal induk. Hanya beberapa pembom Jepang yang berhasil mendekat cukup untuk menjatuhkan bom. Kapal perang USS South Dakota terkena serangan, namun kerusakan tersebut tidak menghentikan kapal untuk tetap bertahan dalam pertempuran. Secara keseluruhan, dampak dari serangan pertama sangat kecil dibandingkan dengan banyaknya pesawat yang hilang dari pihak Jepang. Ozawa masih belum menyerah. Gelombang kedua yang lebih besar pun menyusul. Lebih dari 100 pesawat Jepang dikirimkan menuju Task Force 58. Namun sebelum mereka sampai, masalah sudah langsung muncul. Beberapa pesawat kembali karena masalah mekanis dan ada juga yang rusak sebelum mencapai target. Ketika radar Amerika mendeteksi formasi yang tersisa, Hellcats kembali dikirimkan. Kali ini nasib penyerang Jepang jauh lebih buruk. Banyak yang ditembak jatuh saat masih jauh dari armada. Mereka yang berhasil lolos pun langsung disambut tembakan anti pesawat yang sangat deras dari kapal-kapal. Beberapa pengebom tukik Jepang berhasil mendekati kapal induk USS Wasp dan USS Bunker Hill. Terjadi kerusakan ringan dan korban jiwa, namun tidak ada kapal induk Amerika yang tenggelam. Di bagian lain armada, beberapa pengebom torpedo juga mencoba mendekat, namun hampir tidak ada kerusakan besar yang mereka timbulkan. Sementara itu, kerugian di pihak Jepang sangat besar. Pada gelombang kedua saja, sebagian besar pesawat yang dikirim tidak kembali. Ini adalah masalah yang lebih besar daripada sekadar kehilangan pesawat itu sendiri. Setiap pesawat yang jatuh mungkin membawa pilot dan kru yang sulit untuk digantikan.
Pada masa perang ini, itulah salah satu kelemahan terpenting dari penerbangan Angkatan Laut Jepang. Ozawa tetap mengirimkan gelombang ketiga. Namun gelombang ini mengalami masalah navigasi dan komunikasi. Karena informasi yang salah tentang posisi armada Amerika, sebagian besar formasi mereka malah berada di tempat yang salah. Banyak yang kembali tanpa pernah melihat target mereka. Beberapa yang berhasil menuju ke arah Amerika kembali disambut oleh Hellcats dan gagal memberikan kerusakan besar. Keadaan juga tidak berjalan baik bagi gelombang keempat. Beberapa pesawat Jepang menuju ke Guam setelah gagal menemukan armada utama Amerika. Banyak dari mereka yang bahan bakarnya sudah menipis dan hanya mencari tempat untuk mendarat. Namun Amerika juga mengawasi Guam. Ketika pesawat Jepang mendekati landasan udara, mereka disambut oleh Hellcat Amerika. Banyak yang ditembak jatuh saat menunggu untuk mendarat atau berputar-putar di sekitar pulau. Serangan Amerika juga terus berlanjut terhadap landasan udara untuk mencegah pesawat Jepang berbasis darat ikut serta secara signifikan dalam pertempuran utama. Dalam satu hari, Ozawa mengirimkan 4 serangan utama dari kapal induk terhadap Task Force 58. Namun, hampir tidak ada kerusakan besar yang ditimbulkan oleh serangan-serangan ini terhadap armada Amerika. Sementara itu, ratusan pesawat Jepang hilang di udara. Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut Amerika Serikat memperkirakan bahwa selama pertempuran Laut Filipina, lebih dari 300 pesawat kapal induk Jepang hancur, belum termasuk sejumlah besar pesawat yang hilang di Guam. Dari sinilah nama yang menjadi terkenal setelah pertempuran itu berasal, yaitu Great Marianas Turkey Shoot. Istilah ini digunakan oleh para penerbang Amerika untuk menggambarkan betapa besarnya keunggulan mereka dalam pertempuran udara pada 19 Juni. Namun di balik nama yang terkenal itu, ada alasan serius mengapa kekalahan Jepang begitu besar. Bukan hanya pertarungan antara Hellcat melawan Zero yang terjadi. Pelatihan pilot Amerika yang lebih baik, radar, pengarahan pesawat tempur, komunikasi, kinerja pesawat, dan pertahanan anti pesawat yang kuat juga berperan. Di sisi lain, banyak pilot Jepang kurang pengalaman dan tidak sebanding dengan kru udara veteran yang telah hilang pada tahun-tahun awal perang. Jadi meskipun Ozawa masih bisa mengirim banyak pesawat, mereka kesulitan menembus sistem pertahanan yang lebih maju dan lebih terorganisir. Menjelang sore tanggal 19 Juni, serangan udara besar-besaran Jepang sudah hampir berakhir. Dalam 4 serangan utama, kerugian pesawat sangat besar, sementara kerusakan pada armada Amerika sangat terbatas. Sejarah resmi Angkatan Laut AS Serikat mengakui hari ini sebagai pertempuran yang hampir menghancurkan kekuatan udara kapal induk Jepang yang tersisa. Namun pertempuran Laut Filipina belum berakhir. Sementara Ozawa memikirkan seberapa besar kerugian sebenarnya dari kelompok udaranya, dia belum tahu bahwa bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Kapal induknya masih berada di barat, dan pada hari berikutnya, Amerika akan mendapat kesempatan untuk menyerang. Ozawa tidak langsung menyadari seberapa besar kekalahan yang dialami kelompok udaranya pada 19 Juni. Beberapa pilot Jepang yang kembali melaporkan kerusakan besar pada armada Amerika, sehingga komando Jepang mengira banyak pesawat yang hilang hanya mendarat di Guam dan Rota. Karena itu, Ozawa tidak langsung mundur sepenuhnya. Dia masih berharap bisa melanjutkan pertempuran. Di sisi lain, para komandan Amerika tahu bahwa serangan udara besar-besaran Jepang telah gagal. Masalah mereka berikutnya adalah menemukan armada Ozawa sebelum benar-benar bisa melarikan diri. Pada malam tanggal 19 Juni, kelompok kapal induk utama Meecher mulai bergerak ke barat. Namun, Laut Filipina sangat luas dan informasi tentang lokasi armada Jepang masih belum pasti. Ozawa juga mengubah arah, sehingga pada pagi hari, tanggal 20 Juni, beberapa jam pesawat pengintai Amerika mencari tanpa hasil yang jelas. Semakin lama pencarian berlangsung, semakin dekat matahari terbenam. Artinya, meskipun armada Jepang ditemukan, akan sulit bagi pesawat Amerika untuk kembali ke kapal induk sebelum gelap. Baru pada sore hari, sebuah pesawat pencari Amerika menemukan armada Jepang. Armada itu berada di jangkauan terjauh pesawat dari kapal induk Gugus Tugas 7. Serangan itu sangat berisiko. Jika pesawat dikirim, banyak dari mereka mungkin akan kehabisan bahan bakar saat kembali. Namun jika menunggu sampai pagi berikutnya, Ozawa mungkin sudah pergi terlalu jauh. Meecher memilih untuk menyerang. Lebih dari 200 pesawat Amerika terbang menuju armada Jepang, termasuk di dalamnya pesawat tempur Hellcat, pembom Tukik Helldiver, dan pembom torpedo Avenger. Saat mereka mendekati target, para pilot mengetahui bahwa armada Jepang ternyata lebih jauh dari perkiraan awal. Mas serius lagi masalah bahan bakar, tapi serangan tetap dilanjutkan. Saat malam tiba, para pilot Amerika melihat kapal-kapal milik Ozawa.
Semakin sedikit pesawat tempur Jepang yang bisa melindungi armada. Jadi pertahanan utama kapal-kapal itu adalah meriam anti pesawat mereka. Pesawat Amerika segera menyerang kapal induk, kapal tempur, kapal penjelajah, dan kapal pendukung. Beberapa kapal induk Jepang terkena serangan, termasuk Zuikaku, Junyo, dan Chiyoda. Kapal induk ringan Hyo mengalami kerusakan terparah dan akhirnya tenggelam. 2 kapal tanker Jepang juga hilang setelah serangan itu. Serangan itu berhasil, tetapi bahaya bagi para pilot Amerika belum berakhir di situ. Perjalanan mereka kembali sangat panjang. Malam mulai tiba dengan cepat dan banyak pesawat yang hampir kehabisan bahan bakar. Pendaratan di kapal induk sudah sulit meskipun dalam kondisi terang. Pada malam hari, saat para pilot kelelahan dan bahan bakar menipis, ini menjadi jauh lebih berbahaya. Ketika Mitcher mengetahui situasinya, dia menyalakan lampu di kapal induk dan kapal lainnya agar para pilot yang kembali bisa melihat tempat mereka akan mendarat. Keputusan itu berisiko karena armada yang terang juga bisa terlihat oleh kapal selam Jepang. Namun saat itu penyelamatan awak udara sendiri adalah masalah yang lebih besar. Banyak pesawat yang mendarat di kapal induk lain, bukan di kapal asal mereka. Yang lain kehabisan bahan bakar dan tidak bisa kembali. Mereka terpaksa jatuh atau mendarat di laut. Kapal perusak dan kapal lainnya mencari pilot serta kru yang berada di air. Sejumlah besar pesawat hilang saat penerbangan kembali, namun banyak awak udara mereka yang berhasil diselamatkan. Setelah malam itu, beberapa komandan Amerika ingin mengejar armada Jepang yang mundur. Namun Laksamana Spruance memilih untuk menjaga kekuatan utama tetap bersama. Dia tidak ingin membagi armadanya, sementara masih belum sepenuhnya jelas apalagi yang bisa dilakukan Jepang. Pencarian berlanjut pada 21 Juni. Namun kapal-kapal Jepang semakin menjauh sehingga pengejaran akhirnya dihentikan. Di sanalah secara praktis pertempuran Laut Filipina berakhir. Dalam 2 hari, 3 kapal induk Jepang hilang. Taiho dan Shokaku tenggelam akibat serangan kapal selam dan Hyo akibat serangan dari kapal induk Amerika pada 20 Juni. Kelompok udara kapal induk Jepang yang tersisa juga mengalami kerusakan parah. Kehilangan terpenting bagi Jepang bukan hanya kapal dan pesawat, tetapi juga sejumlah besar penerbang Angkatan Laut terlatih yang sulit digantikan. Menurut Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut Iris Craig, pertempuran ini benar-benar melemahkan kekuatan udara Angkatan Laut Jepang dan memberikan keunggulan besar bagi pasukan kapal induk cepat Amerika dalam operasi-operasi berikutnya di Pasifik. Yang lebih penting lagi, tujuan utama operasi Ego gagal tercapai. Armada Jepang tidak berhasil menghentikan invasi di Marianas. Pertempuran di Saipan terus berlanjut hingga akhirnya dikuasai oleh Amerika Serikat pada 9 Juli 1944. Setelah itu, Amerika melanjutkan penaklukan Guam dan Tinian. Penguasaan atas Marianas mengubah cara Amerika menyerang Jepang. Dari Saipan, Tinian, dan Guam, pembom jarak jauh B-29 kini dapat digunakan untuk menyerang langsung serangan terhadap pulau-pulau utama Jepang. Pada 24 November 1944, dimulailah kampanye pengeboman besar-besaran B-29 dari Saipan terhadap Tokyo. Kemudian Amerika juga membangun pangkalan pembom besar di Tinian dan Guam. Jadi, nilai sebenarnya dari pertempuran Laut Filipina jauh lebih besar daripada jumlah kapal atau pesawat yang hilang. Upaya besar terakhir Jepang untuk menggunakan kekuatan udara berbasis kapal induk untuk menghentikan laju Amerika ke Marianas telah gagal. Setelah pertempuran ini, Jepang masih memiliki kapal induk, namun mereka tidak lagi mampu menggunakannya dengan kekuatan dan kualitas yang sama seperti pada awal Perang Pasifik. Ketika Amerika berhasil merebut Marianas, tanah air Jepang yang sebelumnya jauh kini berada dalam jangkauan serangan rutin pembom strategis Amerika. Pertempuran untuk beberapa pulau di tengah Pasifik menjadi salah satu langkah yang secara langsung membawa perang semakin dekat ke Jepang itu sendiri.